Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, selamat bergabung. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk kami dan juga mengenai kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan di Mekatur dan juga tentunya berkaitan dengan konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan Lizara. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal kami, tentunya sebagai informasi bahwasannya kami, Mekatur dan Lizara adalah merupakan biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh maupun tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami tentunya mitra terpercaya Anda beribadah. Sesuai selaras dengan visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, kami memiliki harga terjangkau, kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas menggunakan aplikasi berbasis digital, kami memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dekat dengan Baitullah, dan kami juga memberikan pembimbing, mutawif berpengalaman, kami legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, yaitu tur wisata halal tentunya. Untuk produk pertama yaitu Tadabbur Bumi Anbiya, kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Di antaranya adalah menikmati kota Kairo, Saint Catherine, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Aman. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan tentunya menikmati fasilitas di antaranya adalah menikmati penerbangan dengan Oman Air, kemudian transportasi kendaraan full AC dan juga WiFi, makanan minum halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Extraordinary Islamic Balkan pemirsa. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan. Di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia. Tentunya kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang terdapat jejak-jejak keislaman para pemirsa sekalian. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Extraordinary Islamic Spain pemirsa. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia, menikmati jejak-jejak keislaman yang berada di sana dan juga menikmati berbagai keindahan arsitektur bangunannya dan juga alamnya. Kita akan mengunjungi kota Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent, Bukhara, Samarkand, Amirsay tentunya pemirsa, dan juga akan mengunjungi makam salah satu perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian, dengan juga diantaranya ditambahkan dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara pemirsa.
Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan, kita akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand di Uzbekistan dan juga mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya terletak di negara Kazakhstan selama 8 hari tahun keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas yang terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Beauty of Black Sea, para pemirsa. Kita akan menikmati kota-kota yang terletak di Laut Hitam yang berada di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama presiden masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama presiden masih ada, tentunya dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Ghost to Australia. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Tour Holiday, pemirsa. Sebagai produk pertama kami yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Windsor of the American West. Keberangkatan di tahun 2024 kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian barat Amerika dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama presiden masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Keberangkatan di tahun 2024 kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu pemirsa Super Sale East Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa, pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal selama 11 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di sebelah timur dari Amerika. Dia keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama presiden masih ada dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah, tentunya para pemirsa, bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan mengenai detail produk, juga detail informasi mengenai fasilitas, kemudian syarat dan ketentuan, tentunya pemirsa dapat mengunjungi website kami atau media sosial kami dan juga dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan Nizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Tentunya salah satunya adalah dengan program, ada dengan program podcast, kemudian ada juga program Journey Ramadan, dan juga ada program Rindu Baitullah, dan juga ada program kajian tafsir yang saat ini pemirsa sedang saksikan. Tentunya kami, pemirsa, berkomitmen memberikan konten berkualitas tentunya dengan tentunya syarat religi, bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, tentunya dalam upaya sama-sama kita belajar dalam meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-38 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 177 dengan tema standarisasi kebaikan. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru, ulama, pembimbing ibadah kami baik haji maupun umroh yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Sahabat Mekatur dan di Zahra di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali, bersua kembali dalam program yang sangat-sangat bermanfaat ini, tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat dari program ini, dan insyaallah kita lanjutkan masih mentadabburi ayat Allah di surat Al-Baqarah. Kita akan mulai dari ayat 177. Silakan di tempat di rumah masing-masing untuk ikut membuka agar kita mendapatkan pahala yang berlipat, pahala melihat Al-Qur'an, pahala membaca Al-Qur'an, pahala mentadaburi Al-Quran, pahala mendengar ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah atau bukanlah kebaikan kalian memalingkan wajah ke arah barat atau timur. Ini laisal birra ini banyak yang mengartikan standar atau standarisasi. Jadi melakukan satu kebaikan itu standarnya bukan mengarahkan wajah ke timur atau ke barat. Ayat ini ditujukan ke siapa? Ini kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir itu hampir bahkan boleh dikatakan mayoritas ini ditujukan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Jadi ketika terjadi perubahan arah kiblat tahun kedua Hijriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun ini kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Tiba-tiba turun ayat pada saat Nabi sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Baru 2 rakaat. Turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan seterusnya. Kami telah memperhatikan dan melihat engkau selalu menengadahkan wajah ke atas. Maka palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau mau, yang engkau sukai, wahai Muhammad.
jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka pada rakaat yang ketiga dan keempat, kiblatnya dari awal ke Baitul Maqdis, rakaat yang ketiga dan keempat ke Masjidil Haram. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak datang itu kiblatnya ke Baitul Maqdis? Karena Nabi pengen melakukan pendekatan kultural terhadap Bani Israel ini. Karena buyutnya ataupun pohonnya itu kan dari akar yang sama, Ibrahim. Maka dengan kiblat ke Baitul Maqdis ini harapannya orang-orang Yahudi ini beriman, artinya ikut ya, toh dari pohon atau dari akar yang sama. Ya, ternyata selama 2 tahun ya Nabi mengenalkan Islam kepada mereka, tidak terlalu banyak memiliki dampak yang positif. Kenapa? Karena ada kedengkian di dalam hati mereka itu. Jadi mereka menganggap tetap Nabi itu bukan Bani Israel, tetap Nabi Muhammad itu bukan dari turunan Nabi Ibrahim. Kalaupun iya, katanya itu dari turunan yang ilegal, artinya tidak sah. Nah, maka Nabi ya selama 2 tahun ini minta keputusan. Mau minta secara langsung, nah ini salah satu ya ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau meminta kepada Allah itu sungkan. Beda dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Nabi-Nabi Rasul terdahulu itu kayak Nabi Musa lah contohnya. Dia minta dibukakan dadanya. Tapi Nabi Muhammad pernahkah minta? Enggak. Tiba-tiba turun alam nasyrah laka sadrak. Ya. Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu itu selalu ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada kepentingan-kepentingan yang mendadak. Tapi Nabi belum minta sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah hampir 2 tahun belum ada kepastian tentang kiblat. Padahal Nabi pengen sekali merubah arah kiblat ini. Makanya kalau sholat selalu dia ngelirik ke atas. Maksud ngelirik ke atas itu ada wahyu nggak nih gitu. Makanya turun qad nara taqalluba. Bahasanya kan kami senantiasa melihat engkau wahai Muhammad menengadahkan wajah ke langit, artinya ke atas. Sudah rubah. Artinya arahkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Nah, Nabi maunya Masjidil Haram. Setelah mendengar ada perubahan kiblat ini, maka Bani Israel, orang-orang Yahudi ini, kemudian memberikan komentar-komentar yang negatif. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini apa maksudnya Muhammad ini? Merubah kiblat ini katanya. Jadi dia sudah memberikan komentar negatif, sudah mencemoohkan. Nabi ini inkonsisten ini katanya. Ini dia nggak konsisten ini masalah kiblat ini. Dan itu terus menerus jadi bahan omongan di kalangan mereka. Sehingga mereka menganggap yang paling baik itu kiblat adalah Baitul Maqdis. Karena di Baitul Maqdis ini ya satu, di sana ada tembok ratapan. Ya, itu tembok. Ada Haikal Sulaimaniyah. Jadi ini yang paling bagus. Muhammad kiblatnya masa ke Masjidil Haram katanya, ke Makkah. Katanya turunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi selalu jadi bahan omongan seperti ini. Maka turun ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Standar kebaikan itu, hei orang-orang Yahudi, hei Bani Israel, bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, bukan. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu standarnya adalah satu,
Man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billah, beriman kepada Allah. 2, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Artinya percaya kepada kehidupan akhir dari kehidupan di dunia ini, yang kemudian nanti akan dibangkitkan semua, dikumpulkan di padang mahsyar, yang kemudian disebut dengan hari kebangkitan. Yang ketiga, beriman kepada al-malaika, para malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya malaikat ini diciptakan dari ruh oleh Allah. Kita percaya bahwa malaikat ini jumlahnya banyak, bahkan miliaran, bisa jadi triliunan. Hanya malaikat ini ada yang al-karabiyun, ada yang al-muqarrabun. Kalau yang karabiyun itu artinya malaikat-malaikat yang mendapatkan tugas, di antara tugas-tugas yang wajib kita ketahui itu ya Jibril, Mikail, Israfil, ya Munkar, wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Adapun al-muqarrabun jumlahnya tidak terhitung. Nabi Ibrahim saja dulu ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu di langit ketujuh, kata Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai saudaraku, ya wahai anakku, kata Ibrahim Muhammad ini namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari datang ke tempat ini 70.000 malaikat. Dan mereka sholat 2 rakaat, setelah itu keluar, besok datang lagi 70.000. Apakah malaikat yang sama? Beda. Bayangkan kalau tiap hari berapa miliar sudah malaikat itu. Karena setiap hari 70.000. Kan luar biasa. Dan kita meyakini malaikat ini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini malaikat-malaikat ini adalah yang diperintah oleh Allah untuk memberi ketundukan dan kepatuhan dalam konteks apapun. Dan malaikat-malaikat ini sebagaimana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, sesuai dengan SOP-nya malaikat ini. Jadi dia nggak mau menyambi, dia nggak mau cawe-cawe, dia nggak mau ada pekerjaan lain nih, ya kesempatan, enggak. Kalau Allah sudah nyuruh A, udah A itu saja yang dia lakukan. Kalau B, B. Allah nyuruhnya malaikat ini, malaikat yang khusus mengawal daun jatuh. Sudah, dia nggak mau melihat yang lain. Malaikat ini tiap hari ditugaskan hanya untuk membawa burung-burung atau menahan burung-burung terbang. Malaikat ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal air yang jatuh dari sisa bekas wudhu tuh. Ya, kan kata Nabi, kita ambil air wudhu, itu tetesan air ini dikawal oleh malaikat-malaikat. Ya Allah. Berapa miliar malaikat, berapa triliun malaikat. Ya. Itu kita yakini. Lalu kemudian yang keempat, wal kitab. Percaya kepada kitab. Nah, kitab ini Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Sebetulnya berapa sih kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini atau ke muka bumi ini? Banyak. Kenapa? Karena jumlah para nabi dan para rasul kan banyak. Nah, setiap nabi itu kan mendapat kitab. Namanya mushaf. Ya, tetapi ada 4 kitab yang wajib diketahui, ya Injil, Zabur, Taurat itu. Kalau Taurat itu kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain bisa jadi mushaf, ya kemudian disebut dalam bentuk plural itu masahif itu. Ya. Sahif itu, sahifah itu artinya catatan, ya catatan-catatan, dan itu ada gitu. Wan nabiyyin, ya yang kelima, wan nabiyyin. Jadi Allah beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba.
Dan kemudian standar kebaikan itu, yang pertama tadi khusus masalah keimanan, yang kemudian banyak ulama-ulama tafsir mengatakan ayat ini nih ayat paling lengkap yang membahas tentang iman, Islam dan ihsan ini. Ya. Jadi rukun iman, rukun Islam, satu lagi al-ihsan. Seperti yang pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya. Maka rinciannya di ayat ini, maka ada lagi ulama yang memberikan catatan ayat ini paling lengkap tentang syariat ini. Ya. Jadi setelah bicara tentang keimanan, standar kebaikan, lalu standar kebaikan yang kedua adalah wa'atal mal, yang berhubungan dengan rukun Islam. Ya. Jadi wa'atal mala ala hubbihi, memberikan kekayaan, memberikan harta, memberikan sebagian apa yang ia miliki kepada siapa? Kepada kerabat, kepada siapa yang memiliki kekerabatan. Tetapi di situ ada catatan ala hubbihi. Jadi bukan hanya sekedar memberi, tetapi dari kekayaan yang dia miliki itu mana yang paling bagus, mana yang paling baik. Ya. Dia suka, maka ketika diberikan kepada orang lain, maka orang lain juga suka. Tapi kalau dia nggak suka lalu diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain juga suka. Nah, ini standar kebaikan. Jadi kalau mau ngasih yang paling bagus, mengalih yang paling baik. Ya, kita aja seneng gitu. Maka ketika kita berikan kepada saudara kita, nah dia juga akan senang menerima. Wa atal mala ala hubbihi, kepada siapa? Zawil kurba, mereka yang memiliki kekerabatan. Kemudian yang kedua, wal yatama, anak-anak yatim. Yatama ini dari kalimat yatim. Yatim itu dari kalimat yutmun. Yutmun itu artinya kesendirian. Disebut yatim itu karena anak yang ditinggal oleh ayahnya dan dia belum dewasa. Artinya anak yang belum dewasa yang ditinggal oleh ayahnya. Sehingga dia dikatakan yatim karena merasa ada ketersendirian. Merasa tidak ada yang memperhatikan. Maka disebutlah yatim. Nah, yang paling bagus diberi itu adalah yatim yang memiliki kekerabatan. Tapi sebagian yang lain, karena zawil kurba ini sudah dimuat. Yang pertama, zawil kurba yang memiliki kekerabatan, maka yatama, penyebutan yatama ini secara umum, artinya anak-anak yatim. Apakah masih memiliki kekerabatan ataupun tidak. Tetapi dalam konteks yang umum, karena ini dimasukkan juga dalam konteks sedekah, maka yatama yang dimaksud adalah yang memiliki kekerabatan itu yang lebih bagus. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma adraka mal aqabah, ya, ada kalimat yatiman za makrabah, ya. Jadi miskinan za matrabah, yatiman za makrabah. Kepada siapa? Kepada orang miskin yang papa. Kepada siapa? Ya, yatiman za makrabah, anak yatim yang memiliki kekerabatan. Itu berat. Tapi kalau anak yatim secara umum kan kadang-kadang kita mau menyantuni, kita senang membantu. Sebab apa? Sebab orang lain. Apalagi sampai diliput, apalagi sampai diekspos, apalagi sampai kemudian diberitakan kemana-mana. Padahal yang disebut aqabah itu adalah manakala kita memperhatikan anak yatim yang memiliki kekerabatan dengan kita. Sunyi, sepi dari media. Ya, karena tiap hari kita santuni, itu yang berat itu. Nah, jadi memberikan kekayaan kepada zawil kurba, kemudian yatama, lalu yang ketiga kepada al-masakin. Masakin itu bentuk plural dari miskin. Ya. Tapi kalau masakin tanpa ya, nah itu dari kalimat maskan itu. Maskan itu tempat tinggal, blok, ya, atau klaster gitu, maskan. Jadi kalau di satu
wilayah di daerah itu banyak klaster, maka disebutlah masakin tanpa iya. Tapi kalau ada huruf iya-nya masakin, itu bentuk plural dari miskin. Kalau miskin satu orang, ya kalau masakin banyak orang miskin. Ya. Hanya memang kadang ya miskin itu diterjemahkan dalam konteks yang berbeda. Miskin itu adalah orang yang senantiasa meminta kepada Allah. Itu miskin. Makanya ada doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratal masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang yang miskin, matikan aku sebagai orang yang miskin, kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Maksudnya adalah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, miskin namanya. Tetapi miskin di ayat ini yang diartikan adalah orang yang tidak memiliki pemasukan seimbang dengan pengeluaran. Maka ada yang memberikan pemahaman miskin apa sih bedanya dengan fakir, katanya. Kalau miskin itu contoh sederhananya, pengeluaran 10.000, pemasukannya di bawah 10.000, di atas 5.000. Miskin. Dia pengeluaran 10.000, pemasukannya 9.999, sekian masih. Belum menyentuh angka 10.000 itu udah miskin. Ya. Kalau fakir, pengeluaran 10.000, pemasukannya di bawah 5.000, bukan di atas 5.000. Kalau di atas 5.000 namanya miskin, tapi kalau di bawah 5.000 itu namanya fakir. Mana yang harus diperhatikan? Ya fakir. Tapi kenapa Al-Quran sering menyebut ya miskin, dipukul rata gitu miskin? Karena udah fakir udah pasti miskin. Ya. Makanya miskin yang sering disebut itu. Karena fakir udah masuk di dalamnya. Miskin aja diperhatikan, apalagi fakir. Ya. Makanya ada penyebutan fuqara wal masakin. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Jadi yang namanya sedekah ataupun zakat itu dibagikan kepada siapa? Ya, kepada fuqara dan masakin. Fuqara yang dikedepankan karena ya pemahamannya seperti tadi. Ya, jadi kepada orang-orang miskin, orang fakir sudah masuk di dalamnya. Wabnas sabil. Wabnas sabil secara bahasa memang artinya anak jalanan. Cuma yang dimaksud wabnas sabil ini adalah mereka-mereka yang sedang melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kehabisan biaya. Ini Ibnu Sabil. Ada orang mau menuntut ilmu, kehabisan biaya. Ini Ibnu Sabil. Ini harus diperhatikan oleh umat ini. Ya. Ada orang mau menuju ke tanah suci, atau mau umroh kah, mau haji kah, tiba-tiba kena musibah dia. Barang-barangnya ada yang ngambil. Ini termasuk Ibnu Sabil? Iya, termasuk Ibnu Sabil. Maka itu harus dibantu. Kalau orang yang menuju perang, nah itu biasanya disebut dengan fisabilillah. Tapi apakah termasuk Ibnu Sabil? Iya, makanya di ayat ini tidak disebut fisabilillah. Penyebutannya adalah wabnas sabil, yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan menuju ketaatan kepada Allah. Tapi kalau orang berbuat maksiat, kehabisan dana, apakah termasuk Ibnu Sabil? Bukan. Ya. Ada orang main judi, habis dia kekayaannya. Tiba-tiba dia menamakan dirinya sebagai Ibnu Sabil yang harus mendapatkan sedekah. Ini keliru ini. Ibnu Sabil itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasailin. Nah, wasailin ini artinya orang-orang yang minta-minta. Ya. Dikatakan sa'il di sini kalau kita lihat di dalam surat Ad-Duha itu ya. Karena ada kalimat wa ammas sa'ila
fala tanhar. Lihat ayat sebelumnya. Pertama, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan faagna. Ya. Jadi wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan faagna. Ya. Jadi alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faagna. Jadi mereka ini minta itu karena mereka dalam posisi kebingungan. Ya. Jadi kalau kamu melihat mereka ini minta-minta, itu karena dia lagi kebingungan sebetulnya. Kalau konteksnya ke Nabi dalam surah Ad-Duha itu wajadaka dhallan fahada, bukankah Allah Subhanahu wa taala menemukan kamu dalam keadaan bingung lalu kemudian Allah memberikan petunjuk? Nah, nanti Muhammad, ya, feedbacknya atau balasan yang engkau lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, nanti kalau kamu menemu orang yang minta-minta, wa ammasail falatan, jangan kamu usir, jangan kamu hardik orang yang minta-minta karena mereka bingung. Jadi bingungnya itu kalau Nabi SAW dikatakan bingung itu karena beberapa hari tidak turun wahyu. Sehingga ada orang yang memberikan komentar negatif, kasihan ya Muhammad sudah ditinggal sama Tuhannya. Maka turunlah surat Ad-Duha itu. Jadi kalau orang-orang yang disebut sa'il itu dikatakan bingung karena dia bingung mau ngasih makan apa keluarganya. Untuk hari ini mau beli apa? Dia bingung, makanya kemudian dia minta-minta. Nah, orang yang kayak begini ini harus diberi. Tapi kalau sekarang ini kan banyak orang minta-minta itu kan cuma kedok saja. Banyak hanya sekedar modus saja. Sudah kita lupakan itu. Kalau memang kita tidak tahu, sudah kita berikan dengan keikhlasan. Tidak usah memberikan perkataan atau pernyataan-pernyataan yang kurang baik. Bisa jadi dia betul-betul memang sedang dalam keadaan bingung. Adapun kemudian nanti dia jadikan sebagai modus saja atau semua kedok saja, bukan urusan kita, nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kadang-kadang kalau memang kita tahu persis, Sayyidina Umar pernah ya ada anak muda minta-minta kayak begitu itu, ya tidak diberi oleh Umar. Kenapa? Karena dia masih muda, ini masih muda kok minta-minta. Kenapa nggak nyari pekerjaan? Jadi dalam rangka memberikan pendidikan sebetulnya. Jadi kalau seumpama kita sekarang tahu persis, bukan hanya sekedar katanya, tapi kita tahu. Nah bolehlah diberikan pendidikan itu. Tapi memberi itu lebih baik, terlepas dia itu tujuannya untuk apa. Kadang-kadang kita ngasih enggak, tetapi ngomongin. Ngasih aja enggak, tapi komentarnya Masya Allah. Ya. Jadi kalau seandainya dia ngasih lah, ngomongin yang macam-macam, walaupun itu enggak boleh dalam agama gitu ya. Artinya paling tidak ya rada-rada ya kalau kita katakan dalam tanda kutip lah mendingan gitu. Sebab kalau kita bilang mendingan berarti boleh dong gitu. Ya. Enggak boleh memberi dengan catatan-catatan kayak begitu. Apalagi menyakiti orang yang menerima, itu enggak boleh itu. Wabnas sabil. Jadi wasailina. Lalu wafir riqab. Nah, wafir riqab ini artinya memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan sebagian apa yang kita miliki dalam hal ar-riqab. Riqab itu perbudakan. Yang dimaksud adalah ikut memerdekakan budak. Kalau dulu kan masih ada. Ya, sehingga dianjurkan umat Nabi SAW itu untuk memerdekakan budak. Ya, dari mana? Dari Baitul Mal. Dari mana? Ya dari harta kaum muslimin diambil donasinya, diambil infak sedekahnya untuk memerdekakan perbudakan. Nah, kalau sekarang ya konteksnya kalau masih ada orang yang melakukan perbudakan kayak begitu itu, bebaskan ya budak-budak tersebut. Artinya ya dia diperlakukan seperti budak gitu.
ada pembantu dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia minta tolong dan lain sebagainya. Itu wajib kita bantu. Nah, ini masuk dalam kategori ar-riqab. Kita berikan harta yang paling bagus. Lalu kemudian yang ketiga, tadi yang pertama tadi kan tentang keimanan, kemudian yang kedua tentang sosial tadi. Nah, yang ketiga, wa aqamas salata wa ataz zakata. Wa aqamas salat, standar kebaikan itu yang ketiga ini adalah mendirikan sholat. Yang dimaksud adalah mendirikan sholat 5 waktu dalam keadaan normal, dalam keadaan damai. Sebab di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat perintah sholat itu, ya kalau didahului dengan kalimat aqama, yuqimu, atau dalam bentuk perintah itu aqimus sholat, aqimus sholat gitu. Atau muqimus sholat, itu mesti yang dimaksud adalah sholat 5 waktu dalam keadaan tenang, damai. Dikerjakan dengan baik, syarat dan rukun terpenuhi. Jadi kalimat aqamas shalah, mendirikan salat dengan baik. Salatnya menghadirkan kekhusyuan. Salatnya menghadirkan ketenangan. Dan nanti efek dari salat yang kita lakukan itu tanha anil fasya wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah yang disebut standar kebaikan itu, aqamas shalah. Yang kedua, wa ataz zakat. Ya, ini dalam yang kedua ini dalam hal syariah, ini artinya dalam hal ibadah. Kalau yang pertama kan iman, yang kedua tentang al-ihsan, artinya sosial, lebih kepada ihsan itu. Ya, lalu yang ketiga ini tentang rukun Islam. Ya. Jadi wa ataz zakat, menunaikan zakat. Kenapa menggunakan kalimat ata di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menitipkan kekayaan kepada kita, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, lalu kemudian Allah berikan kekayaan tersebut. Nah, jangan sampai kita meyakini ini milik kita sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada titipan dari Allah. Untuk siapa? Untuk yang disebutkan di atas, di antaranya untuk fakir, miskin, untuk anak yatim itu. Maka tunaikan itu. Jadi ketika tunaikan itu mengeluarkan sebagian daripada apa yang kita miliki, karena itu bukan milik kita tapi milik orang lain. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada fakir, berikan kepada miskin. Sehingga pada saat kita mengeluarkan itu tidak ada beban. Karena yang kita keluarkan itu bukan punya kita. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat tapi hati kita meyakini ini adalah milik kita, itu berat. Apalagi kalau sampai mengatakan ini kalau nggak saya kasih kelaparan dia itu. Nah, itu lebih berat lagi itu. Ya. Jadi keluarkan dengan plong, artinya dengan lega. Ya. Supaya apa? Hati bersih, tenang. Harta kekayaan yang kita miliki ini enggak ada punya orang lain. Makanya perlu dikeluarkan zakatnya, perlu dikeluarkan infak sodakohnya, karena bukan punya kita, itu titipan. Bagaimana kalau kita pertahankan, tidak kita berikan titipan tersebut? Nah, ini akan mengganggu kehidupan kita. Maka ataz zakat, tunaikan. Bukan keluarkan tetapi tunaikan. Ya, karena itu bukan punya kita. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan standar kebaikan itu yang lain adalah wal mufuna bi ahdim. Mereka menunaikan janji-janji mereka pada saat mereka berjanji. Artinya, kalau mereka sudah berjanji, tunaikan. Ini ciri orang-orang baik. Jadi jangan mudah berjanji, memberikan janji macam-macam, tapi pas pada waktunya lalu kemudian dia ingkari. Nabi paling mengecam itu. Makanya dikatakan, ya ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jadi kalau ngomong dia dusta. Idza wa'ada
akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari akhlafa. Wa idza tubina khana. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Inilah ciri orang-orang munafik. Nah, maka standar kebaikan itu diantaranya jangan munafik. Tunaikan janji-janji itu pada saat ya kalian berjanji. Ya, jadi jangan sampai mudah mengucapkan janji, ya, tetapi kemudian mudah mengingkari. Ini termasuk enggak baik. Itu dikecam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Wasabirina fil ba'sa. Dan standar kebaikan itu adalah orang-orang yang sabar ya pada saat menghadapi al-ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Al-ba'sa wad-dharra. Ya. Kepayahan, kesempitan, kesusahan. Ya. Wa hinal ba's pada saat menerima bencana atau menerima musibah. Dia sabar itu semua hadapi. Nah, inilah standar kebaikan. Jadi jangan ngaku baik itu hanya mengadakan atau meributkan masalah kiblat melulu, tetapi nih lihat ciri-ciri atau standar-standar kebaikan itu. Ya, sabar pada saat susah, sabar pada saat mendapatkan musibah. Ya. Artinya sabar di sini ini dia meyakini semua apa yang telah sedang akan terjadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun diberikan musibah itu ini ujian buat dia. Maka dia harus hadapi dengan penuh kesabaran, dengan satu keyakinan Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik untuknya. Tapi kalau dia nggak sabar, gagal. Kalau gagal, Allah nggak akan memberi. Ya. Makanya usahakanlah sabar. Ini ciri atau standar daripada kebaikan. Nah, mereka-mereka yang memiliki kriteria di atas ini disebut oleh Allah ulaika. Mereka ini punya posisi, punya derajat, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika. Ya. Jadi ulaika itu isim isyarat untuk menunjukkan ketinggian. Ya, kalau itu baik, tapi kalau yang buruk ulaika itu biasanya untuk menunjukkan mereka ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini ciri-ciri ini kan ciri-ciri hal-hal yang baik. Ya, albir. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka yang memenuhi syarat-syarat di atas itu adalah orang-orang yang jujur. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka ini adalah orang-orang yang baik. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka ini adalah orang yang benar-benar bertakwa. Jadi sampai ada yang berani mengatakan, bukan berani mengatakan, artinya dalam satu kitab ya dalam penafsirannya itu ayat ini ya disebut sampai ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini termasuk ayat yang paling lengkap ya untuk menilai seseorang itu baik atau tidak. Ini dari sisi keimanan iya, dari pengamalan iya, ya, bahkan dari konteks al-ihsan yang ditetapkan oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innallaha yarak, itu masuk di dalamnya. Ya. Gimana nggak lengkap masalah keimanan, masalah amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah muamalah, memperhatikan orang-orang miskin dan sebagainya, itu semuanya itu diterangkan di dalam ayat ini. Makanya dikatakan ini ayat lengkap sekali. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sahabat Makatur dan di Zahra di mana saja berada, kita tadabburi ayat ini. Kita renungi ya isi ayat ini. Pertama, standar kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasul. Jadi bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Di ayat ini kan jelas mereka orang-orang Yahudi menganggap ya, orang yang kiblatnya ke Baitul Maqdis ini adalah orang-orang baik. Yang ke Masjidil Haram ini orang enggak baik. Ini standar apa ini? Ya. Itu kan enggak bagus itu. Kemudian yang kedua, betapa Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kriteria kebaikan ini
ya, dengan melakukan amalia-amalia secara totalitas semacam ini. Jadi ini menunjukkan bahwa hati, pikiran, ya, akal ini, kemudian al-arkan yang kita miliki ini, anggota tubuh ini merupakan hal yang kait mengait satu dengan yang lain. Maka dalam bahasa yang sering dikenalkan itu, iman, Islam, ini merupakan bagian yang tak terpisah. Iman di hati, ya, Islam itu yang kita praktekkan dalam kata-kata ataupun dalam mempraktekkan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada keyakinan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan juz'un la yatajazza. Bagian yang tak terpisah. Ya, enggak ada di sekat-sekat, oh ini begini, ini iman, ini Islam. Enggak, dijadikan satu. Maka ini akan menjadi satu kekuatan, dan itu terkumpul pada ayat yang kita tadabburi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat, yang memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang baik, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada episode berikutnya ya dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan tayangan Tadabbur Kalam, alhamdulillah usai sudah program Tadabbur Kalam ini dengan episode ke-38 surat Al-Baqarah ayat 177, tentunya dengan tema standarisasi kebaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang telah setia bergabung bersama kami melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami dan juga seputar kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Mekatur, dan juga tentunya konten-konten yang berkualitas untuk yang dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya, dan jangan lupa untuk senantiasa memilih dan merekomendasikan travel haji umrah Mekatur dan Lizara kepada sanak famili, kerabat, handetolan maupun kepada teman-teman sekalian. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma